Tritunggal itu mentok di sini. Itu loh. Mentok dia di sini. Ini Bible ini tidak pernah mengatakan Allah itu Tritunggal. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita, kegiatan kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin, dan pada video kali ini teman-teman, saya membahas seorang ustadz yang mencoba mengkritik mengenai ajaran kekristenan, di mana Kristen percaya kepada Allah Tritunggal. Namun ada seorang ustadz yang tidak berterima dengan hal itu, dan dia mengatakan bahwa itu adalah teori bapak-bapak gereja, atau Allah Tritunggal itu tidak pernah tertulis di dalam Alkitab. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Jadi Tritunggal itu teori bapak gereja. Gitu loh. Bapak gereja itu manusia, bukan nabi yang mesti benar. Gitu loh. Kalian kan punya Alkitab, ya dicocokkan dengan Alkitab. Omongannya bapak gereja itu seiring, sejalan, seirama tidak dengan Alkitab. Kok ribet amat? Tapi ya haleluya, sudah diakui bahwa Tritunggal itu teori bapak gereja kan. Namun jangan lupa bapak gereja kenal sama para rasul kenal sama Yesus. Oke. Teorinya memang begitu. Bapak gereja kenal sama para rasul kenal sama Yesus. Pertanyaanku, di mana para rasul bilang seperti bapak gereja bahwa Allah itu Tritunggal? Di mana? Coba tunjukkan. Di mana? Di Injil yang sudah itu di mana? Terus nanti tarik lagi di mana Yesus semangat, tarik ke belakang lagi. Kan ini kan dari bapak gereja, ya. Gini loh. Kan maunya kan begini. Ini bapak gereja. Ini para rasul. Ini Yesus. Ya, maunya kan mau ditarik ini. Sudah diakui bahwa Tritunggal itu teorinya bapak gereja. Terus tapi dengan argumentasi ditambahkan bapak gereja kenal para rasul kenal Yesus. Jadi kan mau berantai begini kan. Nah, ini namanya sanad kalau di hadis, bukan matan ya, sanad. Di sini bapak gereja ngomong Allah Tritunggal. Pertanyaannya, di mana di sini para rasul ngomong Allah Tritunggal? Di mana di sini Yesus ngomong Allah itu Tritunggal? Coba tunjukkan ayatnya di mana. Jadi Tritunggal itu mentok di sini. Tuh loh. Mentok dia di sini. Ini Bible ini tidak pernah mengatakan Allah itu Tritunggal. Seperti yang kamu bilang tadi sudah benar. Itu adalah omongannya bapak gereja ini loh. Dan kalian tidak mengkritik. Nah itu dia teman-temannya, di mana seorang ustadz dia berkata bahwa Tritunggal atau Allah Tritunggal itu adalah merupakan teori bapak-bapak gereja. Para rasul tidak pernah mengakui atau menyebut istilah Tritunggal, dan juga Yesus tidak pernah menyebut Allah Tritunggal. Bahkan tidak pernah dicatat oleh Alkitab mengenai Allah Tritunggal. Nah itu masalah istilah saja teman-teman ya. Nah, kalau kita bertanya balik kepada seorang ustadz ini yang gondrong ini, kalau kita tanya balik kepadanya, apakah kata tauhid atau istilah tauhid itu tertulis nggak di ayat kitab sucimu? Nah, sama sekali tidak ada ayat yang menyebutkan tauhid. Nah, tetapi istilah tauhid itu punya dasar, punya ayat-ayat dasar. Nah, tidak dicatat kata tauhid itu, istilah tauhid itu tidak ada, tetapi dasar-dasar ayatnya ada untuk menjelaskan sebuah konsep dalam konteks. Nah, jadi ini masalah istilah yang tidak tertulis. Demikian Tritunggal.
Ini merupakan istilah yang tidak tertulis dalam Alkitab, tetapi punya dasar ayat-ayat Alkitab. Nah, sekalipun tidak secara eksplisit Yesus berkata Allah itu Tritunggal, tetapi Yesus sudah memberikan kita satu gambaran. Bahkan ketika dia memberikan perintah kepada murid-muridnya, dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, dari sinilah dasar Allah Tritunggal itu. Nah, ini kan masalah istilah. Kenapa bapak-bapak gereja yang disebut Tertullianus merintis istilah ini untuk menyederhanakan sebenarnya supaya orang Kristen dengan sederhana memahami konsep kealahan yang dijelaskan oleh Alkitab. Supaya jangan ada yang bingung. Kenapa muncul teori Tritunggal? Karena pada zaman Tertullianus sekitar abad kedua muncul para bidat-bidat di tengah-tengah kekristenan seperti Monachianisme dan Sabellianisme. Nah, itu kan bidat-bidat. Itu bidat-bidat yang muncul di tengah-tengah kekristenan. Dan ada lagi ajaran-ajaran yang lain. Bidat-bidat yang lain yang berkata bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa dan Roh Kudus lebih rendah daripada Yesus. Pokoknya dipisahkan secara terpisah untuk diajarkan kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Sehingga Tertullianus yang merupakan bapak-bapak gereja itu menjelaskan secara sederhana dengan istilah Tritunggal. Dan dia mengatakan bahwa di antara itu tidak ada yang rendah dan tidak ada yang paling rendah. Semuanya itu satu hakikat. Semuanya itu satu keberadaan, satu substansi. Nah, kuasanya sama. Tidak ada yang berubah. Otoritasnya juga sama. Antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi itu dia teman-teman. Itulah sebabnya muncul Tritunggal. Untuk menyederhanakan supaya orang-orang Kristen lebih memahami secara sederhana mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang dijelaskan atau yang diberitakan oleh Yesus ketika dia mengutus para muridnya. Nah, jadi ada dasar ayatnya. Sama seperti tauhid. Tidak ada kita temukan kata tauhid dalam kitab sucinya Ustadz ini. Tetapi istilah tauhid ada dasar ayatnya. Seperti itu. Supaya Ustadz ini dia bisa membuka sedikit pikirannya. Jangan mentoknya di bapak-bapak gereja itu. Harus lihat dasar ayat-ayat Tritunggal itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sejak dahulu perjanjian lama itu sudah ada. Kalau kita baca dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah, nah ada roh Allah di sini. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, roh Allah yang dimaksud di sini adalah Allah itu sendiri. Itu sudah dijelaskan di Yohanes pasal 24. Bahwa Allah itu adalah roh. Nah, dan kemudian berfirmanlah Allah. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, firman yang menjadikan segala sesuatu di mana Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Maka firman yang menjadikan segala sesuatu itu telah menjadi manusia. Dan penjelasannya itu ada di Yohanes 1 ayat 1. Di mana dikatakan di situ pada mulanya adalah firman,
firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia. Nah, jadi itu dia teman-teman, antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu hakikat, yaitu hakikatnya adalah Allah. Jadi ada dasar ayatnya Tritunggal ini. Bukan dikarang oleh bapak-bapak gereja, bukan tanpa dasar. Ini hanya masalah istilah, seperti istilah inkarnasi. Kita tidak temukan istilah inkarnasi dalam Alkitab atau jelma. Nah, tetapi dasar-dasar inkarnasi itu ada ayatnya, ada dasar ayatnya. Nah, jadi itulah sebabnya kita perlu belajar memahami. Jadi itu dia teman-teman ya, bahwa harus mengerti alur ceritanya. Nah, kenapa mereka sulit memahami mengenai Allah Tritunggal ini? Karena pemahaman mereka, tafsiran mereka semua secara hurufiah. Begitu mereka mendengarkan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka pikir itu adalah merupakan pribadi yang terpisah, di mana ada 3 Allah kalau begitu. Nah, padahal tidak 3 Allah. Itu berada di dalam satu kesatuan. Nah, jadi itulah sebabnya Yesus berkata, Aku dan Bapa itu adalah satu. Nah, di mana Bapa itu merupakan sumber dari segala sesuatu, dan firman yang telah menjadi manusia itu yang menciptakan segala sesuatu, dan Roh itulah yang menghidupkan segala sesuatu. Dan ketiganya itu esa, berada dalam satu hakikat. Nah, itu dasarnya Tritunggal. Nah, kalau Ustadz tanya, di mana Yesus sebutkan Allah Tritunggal? Di mana para rasul sebutkan Allah Tritunggal? Nah, kalau masalah istilah itu memang tidak pernah disebutkan oleh siapapun di Alkitab mengenai Tritunggal. Tetapi dasar-dasar ayatnya itu sudah ada. Seperti Yesus ini mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu sudah masuk dalam satu istilah, yaitu Tritunggal. Makanya Tritunggal itu untuk menyederhanakan pemikiran kita untuk lebih gampang memahami konsep dalam satu konteks mengenai ketuhanan. Untuk bisa memahami konsep ketuhanan yang dijelaskan oleh Alkitab, supaya jangan ada yang bingung. Nah, itu pun masih ada yang bingung sampai sekarang, masalah itu. Padahal tujuannya Bapak Gereja itu supaya mudah dimengerti. Karena ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi orang bingung. Bagaimana bisa memahaminya itu kalau tidak ada yang bisa menyederhanakan pengertian itu. Menyederhanakan konsep itu. Itulah sebabnya Bapak-Bapak Gereja menyederhanakan. Sekalian untuk menangkal ajaran-ajaran sesat. Dari monarkianisme dan dari sabelianisme, bahkan ada bidat-bidat yang lain. Untuk menangkal itu. Karena banyak bidat-bidat yang salah memahami mengenai ajaran kekristenan atau doktrin kekristenan, khususnya mengenai Allah Tritunggal ini. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Tritunggal itu adalah sebuah istilah. Nah, sebuah istilah bukan berarti istilah ini tidak ada dasarnya. Jadi istilah ini tetap juga ada dasarnya, ada ayat-ayatnya. Sama seperti tauhid tadi. Kita tidak temukan kata tauhid dalam kitab sucinya Ustadz ini. Tetapi dasar ayat-ayat tauhid itu tetap ada yang menjelaskannya. Nah, itu tauhid itu kan untuk menyederhanakan supaya lebih gampang memahami konsep kealahan menurut kitab sucinya Ustadz ini. Nah, kira-kira begitu Allah Tritunggal. Nah, jadi sebenarnya ini yang mudah dipahami, malah dipersulitkan pemikirannya untuk mengerti itu.
Sebenarnya tidak sulit memahami Allah Tritunggal ini, istilah-istilah seperti ini. Cuman yang mengkritiknya ini yang membuat pikirannya makin sulit, membuat hatinya semakin keras tidak percaya. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Ini hanya secara sederhana saya menanggapi mengenai pernyataan seorang ustadz ini, supaya orang lain yang mendengarkan dia itu jangan sampai bingung. Oh, Allah Tritunggal itu ternyata tidak tertulis di Alkitab. Lalu kenapa orang Kristen percaya itu? Nah, jadi itu dia tadi yang mau saya jelaskan. Nah, istilah itu untuk menyederhanakan cara berpikir kita untuk lebih mudah, lebih sederhana kita memahami konsep ketuhanan yang ditulis dalam Alkitab. Nah, jadi itu dia teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.